Halo semua, perkenalkan nama saya Stefanus Sasapa Nugraha dengan nomor NPM 2350501087 dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 8. Halo, perkenalkan nama saya Haris Rahman Surya dengan NPM 230350100015. Saya dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Al-Rafi, NPM 112 dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Janarta Dafrian, MPM 107. Saya dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Maulidian Eka Wardani, NPM 230350101021 dari program studi teknik sipil dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Akbar Bagi Pratama, NPM 230350196 dari Prodi Teknik Sipil dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan mewawancarai seseorang tentang korupsi. Mas, permisi mas. Boleh? Iya, Mas. duduk, Ada apa, Mas? Oh, oke. Iya. Mau tanya-tanya tentang korupsi. Oke, oh, Mas. Menurut masnya ini, bagaimana pandangan masnya sebagai mahasiswa mengenai korupsi di negara ini? Menurut saya, pendapat saya Iya. ini korupsi ini sangatlah berbahaya bagi keberlangsungan negara ini. Karena korupsi itu dapat mengakibatkan negara ini bisa hancur dari segi ekonomi maupun segi kedaulatan rakyat. Karena itu akan berdampak kepada masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki ekonomi yang rendah gitu. Lalu menurut Anda apa dampak negatif dari korupsi ini terhadap pembangunan? Ya itu tadi, dengan adanya korupsi, pembangunan tidak akan berlanjut karena uangnya dititil-titili satu persatu gitu. Nah, sehingga pembangunan itu tidak terlaksana dengan baik. Lalu apa kerugian yang didapatkan jika korupsi ini tetap berlanjut? Oh, ya itu bisa ekonomi negara hancur. Ya. Tidak hanya itu, kepercayaan masyarakat juga akan hilang sehingga akan terjadi kericuan di mana-mana. Lalu upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk memberantas atau memberhentikan korupsi? Ya, menurut saya ya, untuk memberhentikan korupsi itu ada dua, Mas. Yang pertama itu ada hukuman mati, dan yang kedua ini adalah hukuman yang sangat menjerat. Salah satu contohnya adalah dimiskinkan atau hak asetnya diambil oleh pemerintah gitu. Kalau nggak itu korupsi akan tetap berlanjut gitu. Lalu sebagai mahasiswa ya Mas, apa yang dapat Anda lakukan dalam pemberantasan korupsi ini? Dari Masnya. Sebagai mahasiswa, Ya. untuk sebagai mahasiswa sih tidak ada cara ya, Mas ya. Soalnya belum punya kekuasaan juga kan. Kan semuanya berpegang teguh pada kekuasaan gitu. Untuk kita sebagai mahasiswa mungkin hanya demo dan menyuarakan suara rakyat saja gitu. Lalu satu pertanyaan lagi ya Mas. Oke. Apakah penting pendidikan anti korupsi? Jika penting tolong dijelaskan. Oh, sangat penting, Mas. Itu bisa mengajarkan kita kepada bahayanya bagaimana korupsi gitu. Nah, dengan mempelajari apa dampaknya korupsi ini, ya, jadi masyarakat pun mengerti bahwa korupsi ini berbahaya gitu. Sehingga korupsi bisa berkurang sedikit demi sedikit gitu. Baik, udah gitu aja Mas. Oke. Lanjut Udah ya, makannya Mas. Tak lanjut ya, Mas. Makasih ya Mas. Oke, matur suwun, Mas. Menurut Anda bagaimana pandangan sebagai mahasiswa mengenai korupsi di negara ini? Korupsi di negara ini tuh perlu diberantas sampai akar-akarnya dan sangat merugikan juga, bisa menghambat pembangunan yang ada dan bisa merugikan kesejahteraan masyarakat. Terus menurut Anda apa dampak negatif dari korupsi terhadap pembangunan?
Korupsi itu bisa mengakibatkan alokasi sumber dayanya terhambat gitu, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, proyek-proyek infrastruktur yang harusnya bisa bagus tapi tertunda karena adanya praktik korupsi itu. Menurut Anda, apa kerugian yang didapatkan jika korupsi ini tetap berlanjut? Korupsi bisa berdampak langsung di kehidupan sehari-hari, misalnya di sektor kesehatan, obat-obat itu bisa terhambat tersalurkan ke masyarakatnya. Di sektor pendidikan bisa menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan fasilitas yang tidak memadai. Lalu, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk memberantas atau memberhentikan korupsi ini? Pemerintah dan berbagai lembaga bisa memberantasnya dengan baik, namun tantangannya dapat sangat besar, termasuk tekanan politik dan upaya pelemahan institusi anti korupsi. Sebagai mahasiswa, saya melihat perlunya penguatan lembaga-lembaga dan didukung masyarakat luas untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi itu. Lalu, sebagai mahasiswa, apa yang dapat Anda lakukan dalam pemberantasan korupsi? Mahasiswa tuh punya peranan penting dalam pemberantasan korupsi, bisa dari advokasi, partisipasi aktif dalam berbagai gerakan anti korupsi. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan juga dengan meningkatkan kesadarannya masyarakat tentang bahayanya korupsi. Lalu, apakah penting pendidikan anti korupsi? Jika penting, jelaskan. Penting banget buat anti korupsi itu karena bisa merugikan juga kan, terus bisa dari kurikulum pendidikannya. Untuk mencegahnya, mahasiswa perlu juga dibekali dengan pengetahuan tentang integritas, etika, dan dampak negatif korupsi sehingga dapat berperan aktif dalam membangun budaya anti korupsi di masa depan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Menurut Anda sebagai mahasiswa, apa pandangannya tentang korupsi di negara ini? Korupsi di Indonesia ini udah sangat parah banget. Nah, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena ini tuh dapat menyebabkan kerugian yang besar banget bagi negara kita yang sekarang dan menghambat pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tentunya. Lalu menurut Anda, apa dampak negatif dari korupsi terhadap pembangunan? Kalau terhadap pembangunan itu dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien tentunya, mengurangi investasi asing, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, itu sering kali terganggu atau tertunda karena adanya praktik korupsi di negara kita. Lalu, apa kerugian yang didapatkan jika korupsi ini tetap berlanjut? Korupsi ini bakal berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari tentunya. Semisal korupsi dalam sektor kesehatan itu dapat menyebabkan pelayanan buruk dan obat-obatan yang tidak memadai. Sementara korupsi di sektor pendidikan dapat menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan fasilitas yang tidak memadai. Lalu, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk memberantas atau memberhentikan korupsi? Untuk pemerintah dan berbagai lembaga seperti KPK tentunya untuk melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan korupsi. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar tentunya, termasuk tekanan politik dan upaya pelemahan institusi anti korupsi. Sebagai mahasiswa, saya melihat perlunya penguatan dari lembaga-lembaga dan dukungan masyarakat luas untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi tentunya.
Lalu menurut Anda sebagai mahasiswa, apa yang dapat Anda lakukan dalam pemberantasan korupsi ini? Menurut saya, mahasiswa itu memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi ini melalui pendidikan, advokasi, dan partisipasi aktif dalam berbagai gerakan anti korupsi. Nah, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di semua tingkatan pemerintah. Lalu menurut Anda, apakah penting pendidikan anti korupsi ini? Jika penting, tolong dijelaskan. Menurut saya penting, karena pendidikan korupsi itu harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua jenjang. Apalagi mahasiswa. Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang integritas, etika, dan juga dampak negatif korupsi, sehingga dapat berperan aktif dalam membangun budaya anti korupsi di masa depan nanti. Baik, terima kasih. Sama-sama.